Agus, kami kan hari ini bersama tim ya. Ada dari Bapeda, ada dari Satu Pintu, dan kita pariwisata dalam rangka kita mau berkoordinasi lah ya terhadap permasalahan yang beberapa hari ini timbul tentang tiket masuk di tempat wisata kita ini. Nah, mungkin apa sih yang mendasari itu, alasannya apa sih bisa kita keluar harganya seperti itu ya, dan juga kawan-kawan belum memahami untuk itu. Nah, disinilah kita akan bantu untuk bersosialisasi sama kawan-kawan kalau ini kepemilikan Gigi Hiu ini sudah punya BPDMS. Itu Pak Agus mungkin bisa kita jawab. Terima kasih mungkin Bu Kadis dengan rombongan ya, merupakan satu kehormatan buat saya sudah sampai di kawasan wisata eksotik Beach Gigi Hiu ini. Dan juga saya terima kasih pada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tanggamus, dan juga ada perizinan Satu Pintu, dan juga yang luar biasa sekali ada tim juga dari Bu Wakil Gubernur. Ya, salam saya untuk Bu Nuni, salam hormat saya. Luar biasa sekali, saya merasa tersanjung. Ya, sebetulnya beberapa hari ini saya membaca semua sumber ya, dan saya berbesar hati, berpikiran positif terhadap apa yang dikeluhkan oleh teman-teman fotografer itu terhadap kawasan wisata ini. Artinya saya menerima dengan lapang dada dan berpikiran positif. Tapi mungkin media membutuhkan juga sih second opinion ya. Jadi apa sih mengambilnya sebetulnya sesungguhnya yang terjadi? Kok bisa pembuatan tarif seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya dengan kakak yang kebetulan dulu adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kami ada program Umroh Bina Pekon, program apa itu dakwah Bina Pekon di tempat kelahiran kami. Seperti apa memberikan beasiswa, ya, terus itu membangun rumah ibadah. Nah, tempat kita sholat Jumat tadi, itulah salah satu masjid yang kita bangun. Datanglah tokoh masyarakat kita, Pak Abdul Rahman ini. Nah, jadi beliau meminta saya untuk mengambil alih lokasi wisata ini, agar lokasi wisata ini tetap punya putra daerah di sini dan bermanfaat untuk masyarakat di sini. Nah, setelah saya ambil alih, maka pihak yang terlibat sebelumnya saya panggil. Dan saya mulai merekrut tenaga kerja di sini. Terrekrutlah 9 orang. Ada 9 betul yang kerja di sini. Itu ada petugas tiketing kita, batas ada petugas keamanan dan parkir kita, kebersihan supaya botol-botol plastik ini karena banyak kunjungan turis juga di sini. Terus juga saya bilang itu yang monyet-monyet jangan sekali ditembak, diusir, biarkan dia secara alami ya. Nah, tentu saya di dalam mengoperasionalkan ini saya butuh biaya maintenance yang tidak sedikit. Lalu saya mulai pelajari peraturan-peraturan daerah atau perundang-undangan yang mengatur tentang kawasan wisata. Di situ dijelaskan tiket masuk 10.000 dengan parkir 15-25.000. Nah, tapi harga yang kita patok sekarang itu masih di angka 15.000. Nah, setelah saya analisa, Gigi Hiu ini tidak cocok untuk orang mandi karena memang Anda lihat sendiri ini ombaknya besar sekali dan ini berbahaya ya. Nah, dan setelah saya lihat ini yang produk yang bisa dijual ini adalah spot foto, video begitu ya, orang prawedding. Nah, bagaimana saya menetapkan harga itu? Nah, di Perda itu kan tidak diatur. Samalah begini ya. Perda di mana saja kabupaten kota membuat perizinan orang mendirikan restoran. Ada tata caranya, tapi Perda tidak mengatur berapa ayam gorengnya, berapa rendangnya. Itu kan produk daripada restoran itu. Diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya. Sebetulnya harga yang 250.000 itu dalam pandangan saya dan juga mekanisme pasar di sini sudah terjadi. Semenjak saya ambil alih di bulan 7 itu, tidak ada keluhan seperti ini. Bahkan mereka banyak memberikan tips dan segala macam. Jadi apa yang terjadi ini sebetulnya kemarin itu ya saya memaklumi teman-teman itu, saya paham, saya memaklumi. Cuma mungkin prosedur yang ditempuh di situ, cuma yang saya sayangkan ada kata-kata pungli dan segala macam, itu harus diuji kata-kata itu. Kan ada 3 hal yang paling pokok di tempat ini yang belum tersedia. Pertama, infrastruktur jalan yang layak.
yang kedua adalah listrik, yang ketiga adalah sinyal. Ini juga menyulitkan saya untuk berkoordinasi dengan orang saya di lapangan sini. Bahkan saya sudah punya rencana ingin mengundang para fotografer itu, kita buat semacam lomba, bahkan kita inisiasi dan kita asistensikan, kita free kan, mungkin dilombakan atau seperti apa ya. Jadi untuk menopang supaya Gigi Hiu ini tetap bisa melayani pengunjung, harus ada kos yang harus dikeluarkan. Nah selama ini demi Allah demi Rasulullah, semenjak beliau alihkan kepada saya sebagai pemilik awal, itu penghasilan kita ini apalagi semenjak Palembang zona merah dan Bandar Lampung zona merah, infrastruktur kita jalan, yang masuk rata-rata sekarang per minggu, angkanya itu per minggu sekarang 80, paling tingginya di angka 100 pengunjung. Per minggu itu ya? Per minggu. Jadi kalau per bulan taruh 400, dengan ongkos masuk 15.000, saya hanya mendapatkan uang 6 juta, yang harus saya kasih makan 9 orang. Jadi PT DMS terus mensubsidi, ya terus mensubsidi. Saya tidak menggunakan sumber daya pegawai dari kota. Kalau saya menggunakan dari kota, lebih besar lagi upah mereka. Yang kedua, Bu, saya memang agak strict untuk mendidik staf saya. Tolong pengunjung diingatkan, jam kunjungan itu adalah jam 8 sampai jam 5 sore. Terutama di musim hujan seperti ini. Nah, pada kejadian itu laporan mereka masuk jam 7, harusnya portal itu sih terkunci. Cuma karena kebetulan kita lagi bangun fasilitas musola, jadi tukang ini kan mereka buat basecamp dan menginap di sini. Pagi-pagi mereka cari makan, jadi terbuka sehingga teman-teman rombongannya masuk saja. Jadi petugas saya belum datang. Nah, ketika mereka masuk dimintai pembayaran nanti. Jadi ya makanya ditagih berkali-kali itu karena belum dibayar. Jadi di mana sebetulnya enteng saja sih sebetulnya. Kita masuk bioskop kan bayar karcis dulu baru nonton. Kan begitu sih keumuman. Nah, yang kedua adalah overstay ya. Karena mungkin keasikan, keindahan alam ini saya memaklumi. Nah, kenapa kok mereka tuh mengingatkan terus sampai jam 5? Karena mereka mau pulang. Tempat mereka pulang ke kampung itu di mana harimau Sumatera masih lalu lalang dan mereka masih menyaksikan, betul. Jadi mereka juga khawatir kalau teman mereka pakai sepeda motor 7 kilo ke rumahnya. Intinya gini, kalau kita memang cinta, kita harus rawat. Tapi kalau untuk perawatan yang bagus, bersih, butuh biaya. Nah, dan selama ini saya subsidi terus ini. Belum dari untung tuh, mungkin saya sampai meninggal belum untung ini, belum. Alhamdulillah saya senang banget ini dari Kabupaten datang, dari Ibu Wagub datang. Salam hormat saya untuk Bu Nuni ya, melalui teman-teman dari stafnya Ibu nanti melihat kondisi jalan kita. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan bahwa ini juga adalah rakyatnya provinsi juga, rakyatnya Ibu Nuni juga ya. Jadi seperti itu. Lihatlah jadi seperti ini ya. Kami sudah 5-4 tahun ya kami bertempur di sana pendidikan juga. Kebetulan di atas juga ada madrasah NU juga yang kita bantu juga. Ini inisiasi ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu. Ya, jadi sebetulnya itu. Sudah banyak kan kita juga lihat perbedaannya. Ya. Apa sih yang mendasari Pak Andi ingin menjual lahannya sebelumnya kepada Pak Rustam? Jadi bukan katanya, tapi ini kan informasi dapat dari yang punya tanah semula menjual kepada Pak Rustam. Jadi memang informasi yang didapatnya memang jelas, bukan katanya gitu ya Pak Andi ya. Ya memang betul, semenjak tanggal 6 Juli 2020 yang lalu saya sudah menjual lokasi Gigi Hiu ini dengan Pak Haji Agus Tami. Dengan alasan saya ini memiliki keterbatasan, Bu. Keterbatasan SDM, mungkin modal untuk mengembangkan wisata ini, maka saya pikir kalau saya yang pegang terus ini wisata ini nggak mungkin akan berkembang seperti yang sekarang ini. Ya. Ini Bapak bisa memberikan informasi kenapa bisa diberikan sama Pak Rustam gitu ya. Ada apa sejarahnya? Sesuai apa yang disampaikan Najib Rustam tadi, saya waktu itu nggak masalah masih ngejabat ya sebagai kepala PON. Nah, cuman saya pikir karena ini heritage atau kebanggaan daripada masyarakat Kelumbayan, saya punya inisiatif, punya istilahnya pemikiran, udahlah saya coba untuk ke beliau. Toh beliau ini juga Orang mungkin sini juga ya ya, orang di orang sini asli orang Kelumbayan. Nah itu alhamdulillah juga dia punya kemampuan untuk ngambil. Kita bersyukur ngambil Hiu, nggak istilahnya nggak lepas dari kepemilikan orang Kelumbayan. Nah itu cuman itu keterangan dari saya. Ke depan ada pengembangan lain nggak Pak? Seperti kita mau buat kayak penginapan untuk mengantisipasi pengunjung yang
bertahan sampai malam gitu? Saya coba mengundang beberapa ahli lingkungan, pengamat wisata datang ke tempat ini. Mau diapakan tempat ini? Saya meminjam mata mereka, meminjam pikiran mereka. Enggak serta-merta saya bek-bek bangun. Nah, karena saya menunggu 3 bantuan dari pemerintah. Pertama adalah infrastruktur jalan. Ini, nah ternyata jalan ini adalah statusnya jalan provinsi. Dan saya dengar kabar, nanti perlu diverifikasi kebenarannya, ini lagi mau dinaikkan menjadi status nasional. Tapi sih saya pengen sekali ketemu sama mungkin Bu Wagub atau Pak Gub ya, curhat begitu ya, bahwa potensi di Tanggamus ini luar biasa. Bahkan saya ingin mengundang, saya terhormat mereka datang ke tempat ini. Lantas yang kedua adalah PLN listrik. Mudah-mudahan dengan media ini teman-teman PLN bisa memikirkan, karena tinggal dihitung ada sekitar 40 tiang lagi. Bagaimana saya bisa membangun cottage kalau tidak ada listrik? Lantas juga teman-teman provider lah ya, bisa membangun BTS, tinggal 2 BTS lagi, maka ini semuanya akan bebas sinyal semua. 3 hal itu yang bantuan itu. Kalau itu ada, saya tidak terlalu ego. Bahkan beberapa tim ahli saya ajak kemari, Pak, kalau bisa Pak jangan bangun cottage di sini. Saya berminat, di balik ini ada desa Batu Suluh namanya, ada pantainya bagus. Nah kita dan di sana sudah ada PLN, kita ingin membangun cottage di sana nanti. Jadi kita nanti terintegrasi di tempat ini, ada pengunjung, bagi rezeki di sana juga dapat penginapan, oke. Nanti ada Batu Naga juga, lalu Kiluan. Nah nanti ada juga lumba-lumba bisa aksesnya dari desa Batu Suluh di balik gunung ini. Jadi ke depan kita udah set plan seperti itu. Tapi memang untuk mencapai kawasan ini dibutuhkan beberapa juga pembebasan ya. Seperti akses masuk di depan itu kepemilikan pihak kedua. Itu adalah punya orang lain beberapa. Nah, ini harus diselesaikan dulu. Saya tidak berpikir negatif terhadap teman-teman fotografer karena cinta yang begitu tinggi. Jadi kalau misalnya ada kata yang salah sudah saya maafkan. Jadi mari kita buat seperti apa. Iya, tapi kalau saya ditinggalin datang gitu ya teman-teman profesional foto, tidak ada rezeki yang dibagi ke kita, bagaimana saya mau melanjutkan pemeliharaannya ini? Nggak bisa diserahkan kepada saya seorang gitu ya. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, tapi sekali lagi mohon maaf, hormat saya pada teman-teman fotografer bahwa Anda sebagai subjek ya ikut memviralkan gigi hiu ini ke dunia ya. Tetapi juga Anda juga butuh objek. Jadi antara subjek dan objek ini saling ya simbiosis mutualisme ya. Jadi kita dibutuhkan untuk diviralkan dan juga mereka juga butuh produk untuk ini ya. Jadi ya saling saling menguntungkan lah ya. Tapi sekali yang saya tekankan bahwa dari apa yang Anda bayar itu besar sekali manfaatnya untuk orang-orang kampung di sini. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa dipahami dengan sosialisasi ini. Saya yakinlah teman-teman fotografer itu tidak seburuk itulah maksudnya itu. Tapi mudah-mudahan dengan dialog ini kita bisa ada itu maksudnya gitu ya. Jadi masih subsidi. Kan ini masa sulit ini kan bukan hanya kita saja ya, semuanya mengalami. Tapi memang khusus gigi hiu ini kita mau tutup, sayang orang jauh-jauh datang. Seperti hari ini Ibu kan tidak melihat satupun pengunjung. Ada pengunjung atau tidak pengunjung kita tungguin. Jadi seperti itu ya. Jadi itu. Mungkin itu ya supaya ini sekali lagi teman-teman fotografer, thank you. Jadi no problem buat saya terbuka aja gitu ya. Mudah-mudahan kepemilikan di tangan Pak Abisam ini Insyaallah semakin berkembang. Betul, insyaallah. Pengunjung semakin betah, Betul. merasa aman. Betul. Teman ya teman, ya itulah karena ini pembenahan ya Pak Iya. ya. Mungkin pembenahan banyak kita lakukan. Kurang dan lebih memang kita punya masukan juga ya Pak ya. Dari pengunjung, dari pemerintah maupun kantor pemerintah nanti. Ya semoga lah ke depan tempat kita ini semakin kan dunia itu ya bincang-bincang kita hari ini Pak ya untuk menjawab apa yang sudah viral berapa hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab, kawan-kawan fotografer juga bisa memahami apa yang sudah disampaikan sama Pak Agustan. Betul. Ya, saat ini dan seterusnya kesiapan masyarakat sebagai daerah tujuan wisata ini dibuktikan juga dengan tingkat keamanan yang sangat bagus. Hampir nggak ada kejadian-kejadian mengkhawatirkan lah ya, yang sifatnya akibat kenakalan atau intimidasi dan lain, nggak ada. Kami menjamin selama ini kekompakan kami masyarakat sangat bagus. inilah ilustrasi unggulan dari Kabupaten Tanggamus, yaitu gigi hiu. Bagaimana kita mengagumi alat ini, potensi ini sebagai
biasa. Gigi Hiu. Oh, jalan ini yang kurang akan kita lanjutkan minta